Pernah tidak Sobat Life merasa sudah diet ketat dan olahraga rutin, tapi berat badan tetap tidak turun? Atau mungkin kita sering merasa lapar terus meskipun baru saja makan? Menariknya Sobat Life, bisa jadi masalahnya bukan pada makanan yang kita konsumsi, tapi pada jam tidur kita. Mari Sobat Life kita bahas bersama bagaimana kurang tidur kronis bisa kacaukan hormon kita dan sebabkan berat badan naik drastis. Mari kita cari tahu lebih banyak. Bersama Live in Fullness to Eternity. 5 dampak kurang tidur kronis pada hormon dan berat badan. Fakta, penelitian dari Universitas Airlangga menemukan bahwa durasi tidur yang kurang dari 7 jam memiliki resiko 7.702 kali lipat lebih tinggi untuk menjadi overweight dan obesitas dibandingkan mereka yang tidur cukup 7 hingga 9 jam. Bahkan lebih mengejutkan lagi, data epidemiologis tunjukkan bahwa setiap pengurangan 1 jam tidur dari durasi ideal tingkatkan resiko obesitas sebesar 9%. Bayangkan sahabat live, begadang yang terlihat sepele ternyata bisa buat kita gemuk tanpa kita sadari. Lantas, apa saja dampak-dampaknya pada hormon dan berat badan? Pertama, gangguan hormon lapar. Grelin naik, leptin turun. Sahabat Life, ini adalah dampak paling utama dari kurang tidur terhadap berat badan. Jadi sahabat Life harus tahu bahwa tubuh kita ini miliki dua hormon yang sangat penting dalam mengatur nafsu makan kita, yaitu grelin atau hormon lapar dan leptin, hormon kenyang. Jadi begini cara kerjanya. Grelin adalah hormon yang menstimulasi rasa lapar dan memberitahu otak bahwa kita perlu makan. Sementara leptin adalah hormon yang beri sinyal kenyang pada otak dan menekan rasa lapar. Bayangkan kedua hormon ini seperti rem dan gas pada mobil. Kalau seimbang, mobil berjalan dengan baik tentunya. Tapi kalau remnya rusak dan gasnya terlalu kencang, mobil bisa kecelakaan. Nah, ketika seseorang tidak cukup tidur, hormon grelin yang ada dalam diri mereka akan meningkat drastis. Sedangkan hormon leptin mereka akan alami penurunan. Akibatnya, kita akan merasa lapar terus meski sudah makan banyak. Kondisi ini buat kita cenderung makan berlebihan tanpa kita sadari. Bahkan penelitian dari Annals of Internal Medicine temukan bahwa kurang tidur selama 4 hari saja sudah bisa tingkatkan berat badan. Jadi sahabat life, kalau kita sering merasa lapar padahal baru saja makan, jangan buru-buru menyalahkan makanannya. Coba cek dulu apakah tidur kita sudah cukup. Yang kedua adalah peningkatan hormon stres atau kortisol dan penumpukan lemak di perut. Nah, yang ini sangat berbahaya sahabat life. Kurang tidur tingkatkan produksi hormon stres yaitu kortisol. Kortisol yang tinggi itu berhubungan langsung dengan penumpukan lemak terutama di area perut kita. Jadi begini alasannya. Saat kita begadang atau kurang tidur, tubuh kita merasa sedang dalam kondisi bahaya atau stres. Akibatnya, tubuh akan memproduksi lebih banyak kortisol sebagai respon terhadap kondisi ini. Nah, kortisol yang berlebih ini memiliki dua efek buruk. Pertama, kortisol merangsang nafsu makan kita, terutama keinginan untuk makan makanan tinggi gula dan lemak sebagai comfort zone atau comfort food. Kedua, kortisol akan mendorong tubuh untuk menyimpan lemak, terutama di area perut kita. Ini disebut lemak visceral. Jadi bayangkan sahabat life, lemak visceral ini adalah jenis lemak yang paling berbahaya karena mengelilingi organ-organ vital seperti hati, pankreas, dan usus kita. Lemak visceral ini juga yang bisa tingkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Belum lagi hormon kortisol yang tinggi juga bisa memecah kolagen kulit kita, protein yang buat kulit tetap halus dan elastis. Akibatnya, kita tidak hanya jadi gemuk, tapi juga kulit jadi kusam, kering, dan muncul garis-garis halus di wajah yang buat kita terlihat lebih tua. Jadi sahabat life, begadang itu bukan hanya bikin gemuk, tapi juga bikin cepat tua.
Yang ketiga, penurunan metabolisme dan pembakaran kalori. Ini yang perlu kita pahami sahabat life. Kurang tidur bukan hanya buat kita makan lebih banyak, tapi juga buat tubuh lebih lambat bakar kalori. Jadi begini ceritanya, saat kita tidur, tubuh sebenarnya masih bekerja melakukan proses metabolisme, membakar kalori dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, ketika kita kurang tidur, proses-proses penting ini pasti akan terganggu. Penelitian temukan bahwa kurang tidur bisa kurangi proses metabolisme dan pembakaran kalori hingga 5-20%. Bayangkan sahabat life, kalau biasanya tubuh kita membakar 2000 kalori per hari, ketika kurang tidur, pembakaran kalori kita bisa turun hingga 1600 kalori saja. Artinya ada 400 kalori yang tidak terbakar sahabat life. Dan itu kemana? Akhirnya akan disimpan sebagai lemak. Belum lagi ritme sirkadian yang terganggu bisa buat metabolisme bekerja kurang efisien. Jadi ritme sirkadian ini adalah jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi. Jadi ketika kita begadang, siklus alami ini terganggu sehingga tubuh tidak mampu membakar energi secara optimal. Aktivitas enzim dan hormon yang mendukung metabolisme seperti insulin dan hormon tiroid pun bisa jadi tidak sinkron. Apa akibatnya? Akibatnya, tubuh lebih cenderung menyimpan energi dalam bentuk lemak daripada menggunakannya. Jadi sahabat life, kombinasi antara konsumsi kalori berlebih dan pembakaran kalori yang menurun inilah yang membuat orang yang kurang tidur mudah gemuk. Yang keempat, resistensi insulin dan resiko diabetes tipe 2. Sahabat life, ini adalah dampak jangka panjang yang sangat serius. Kurang tidur bisa sebabkan penurunan sensitivitas insulin, yang artinya tubuh jadi lebih sulit mengolah karbohidrat dan cenderung menyimpannya sebagai lemak. Jadi begini prosesnya. Insulin adalah hormon yang bertugas membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Ketika kita kurang tidur, sel-sel tubuh kita akan jadi kurang responsif terhadap insulin. Nah, kondisi ini disebut resistensi insulin. Bayangkan saja sahabat lain, seperti kita mengetuk pintu tapi pintunya tidak terbuka. Akibatnya gula darah tetap tinggi di dalam darah kita dan tidak bisa masuk ke sel untuk dibakar sebagai energi. Kalau sudah begini, apa yang dilakukan tubuh? Tubuh kita akan ubah gula berlebih ini menjadi lemak dan menyimpannya. Yang lebih parah lagi, resistensi insulin adalah langkah awal menuju diabetes tipe 2. Kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, pankreas akan bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin lebih banyak. Lama-kelamaan, pankreas akan lelah dan tidak mampu lagi memproduksi insulin yang cukup. Hasilnya, diabetes tipe 2. Jadi sahabat life, penelitian bahkan tunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Jadi ingat, kurang tidur bukan hanya soal berat badan, sahabat life. Ini juga soal resiko penyakit kronis yang mengancam nyawa. Kelima, keinginan berlebih untuk makan makanan tinggi kalori dan kurang aktivitas fisik. Nah, yang terakhir ini adalah kombinasi mematikan sahabat life. Kurang tidur buat otak lebih cenderung mencari makanan tinggi gula, lemak, dan kalori. Kondisi ini sering disebut sebagai craving yang dipicu oleh kebutuhan energi cepat. Jadi begini penjelasannya. Saat kita kurang tidur, tubuh merasa kekurangan energi dan otomatis akan mencari cara cepat untuk mendapatkannya. Cara tercepat itu seperti apa? Nah, pasti makan makanan tinggi gula dan lemak. Alhasil orang yang kurang tidur cenderung mengkonsumsi makanan ringan, minuman manis, atau junk food, terutama di malam hari. Penelitian tunjukkan bahwa pembatasan tidur selama beberapa hari saja sudah cukup untuk meningkatkan asupan kalori harian. Bahkan American Journal of Nutrition temukan bahwa peningkatan lama tidur bisa kurangi asupan gula secara signifikan. Sebanyak sekitar 10 gram. Belum lagi dampak psikologisnya. Rasa lelah dan kurang energi sebabkan motivasi untuk berolahraga akan turun.
Akibatnya, aktivitas fisik berkurang dan pembakaran kalori harian semakin rendah. Bayangkan sahabat life, kita makan lebih banyak, terutama makan makanan tidak sehat, tapi gerak tubuh semakin sedikit. Ini kombinasi yang pasti membuat berat badan naik. Jika pola ini berlangsung terus-menerus, kombinasi antara konsumsi kalori berlebih dan minim aktivitas fisik akan pasti percepat kenaikan berat badan dan resiko obesitas. Jadi sahabat life, begadang itu benar-benar bukan solusi untuk diet. Justru sebaliknya, bikin kita semakin gemuk. Lantas apa yang harus kita lakukan mulai hari ini? Pertama, pastikan tidur 7-8 jam setiap malam. Ini adalah durasi ideal untuk orang dewasa. Ingat, orang yang tidur kurang dari 7 jam memiliki resiko 7.702 kali lebih tinggi untuk obesitas. Kedua, buat jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kamar gelap, sejuk, tenang, dan bebas dari gangguan elektronik. Matikan ponsel, laptop, dan TV minimal 30 menit sebelum tidur. Keempat, hindari kafein dan makanan berat menjelang tidur. Kafein bisa mengganggu kualitas tidur, sementara makanan berat membuat pencernaan bekerja keras saat kita sebenarnya istirahat. Kelima, lakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, mandi air hangat, atau meditasi ringan. Keenam, olahraga secara teratur, tapi hindari olahraga berat menjelang tidur. Olahraga di pagi atau sore hari bisa membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan terakhir, kelola stres dengan baik karena stres adalah salah satu penyebab utama insomnia dan gangguan tidur. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life, jadi sudah terbukti bahwa begadang dan kurang tidur bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa bikin gemuk, bahkan obesitas. Dari gangguan hormon lapar atau grelin naik dan leptin akan turun, peningkatan hormon stres kortisol yang buat lemak di perut menumpuk, terutama metabolisme hingga 5-20% penurunannya, dan resistensi insulin yang memicu diabetes hingga keinginan berlebih makan makanan tidak sehat. Semua ini terjadi karena kita kurang tidur. Jadi ingat sobat life, kesehatan ada di tangan kita dan dimulai dari keputusan sederhana. Stop begadang, mulailah tidur yang cukup. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga sobat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.